ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat al-muslim TV sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna atau bentuk-bentuk dari perintah yang telah Allah tetapkan atau Nabi telah tetapkan dalam Al-Quran maupun hadis gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan dalam video-video sebelumnya bahwa terdapat hukum taklifi, yaitu hukum pembebanan kepada seseorang gitu ya. Yang dimana hukum pembebanan ini kemudian menuntun kepada dua sikap, yaitu untuk mengerjakan dan untuk meninggalkan. Ya, mengerjakan, meninggalkan. Turunan dari hukum ini maka dia adalah wajib, yang di sini adalah haram, kemudian di sebelahnya wajib adalah sunnah, sebelahnya haram adalah makruh. Di tengah-tengahnya muncul hukum mubah gitu ya. Jadi artinya mubah ini fleksibel, jadi boleh dikerjakan, boleh nggak ada masalah dari situ. Nah, dalam Al-Quran atau hadis kita akan dapati banyak sekali lafaz-lafaz perintah gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada fi'il amr ya, kata kerja perintah gitu ya. Nah, amr yang artinya adalah perintah. Lafaz amr ini sungguhnya kita banyak lihat di Al-Quran dan hadis. Nah, para ulama kemudian memahami lafaz amr ini sebagai sebuah lafaz yang berisi tuntutan untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Maka dasar dari adanya perintah ini adalah setiap segala sesuatu adalah hukumnya wajib. Dan ini telah dipegang oleh para ulama bahwa kalau ada lafaz perintah dalam Al-Quran maupun hadis, itu pada dasarnya yang kita gunakan adalah itu hukumnya wajib gitu. Nah, contoh yang tepat yang mungkin sudah sangat banyak kita lihat dalam kesempatan ketika kita baca Al-Quran atau hadis adalah aqimus sholat gitu ya. Dirikanlah sholat gitu ya. Dirikanlah sholat, kita mungkin sering baca itu ya. Aqimus sholat itu adalah perintah yang memang telah Allah tetapkan bahwa seorang muslim harus mengerjakan ibadah sholat gitu ya. Nah, perintah ini hukumnya adalah wajib. Maka dari lafaz perintah ini berlaku kepada semua sholat ya. Jadi sholat 5 waktu, sholat duha, tahiyatul masjid maupun sholat-sholat yang lain gitu ya. Lalu kalau kita perhatikan selanjutnya adalah dari lafaz perintah sholat ini kemudian muncul di hadis ya. Itu pertanyaan dari seorang sahabat, ma faradallahu alayya minas sholat, apa yang telah Allah wajibkan atasku dari sholat. Lalu Nabi SAW bersabda, as-sholawatul khams ya. Jadi sholat yang 5 itu ya. Sholat yang 5 adalah sebuah istilah yang kemudian dikenal oleh para sahabat dan kaum muslimin adalah sholat yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Maka pada dasarnya kita kembali lagi yang tadi bahwa perintah ini adalah wajib, kecuali memang ada turunan-turunan atau yang mengkhususkan itu. Yang kedua, perintah ini bermakna sunnah ya. Sunnah kalau kita kerjakan kita dapat pahala, tapi kalau kita nggak kerjakan kita nggak apa-apa gitu ya. Dalam sebuah hadis dikatakan shollu qoblal maghribi, sholatlah kalian sebelum maghrib ya, sholat sebelum maghrib. Maka ketika kita melihat di hadis yang lain yang tadi saya sebutkan bahwa ternyata telah disebutkan sama Nabi yang wajib adalah sholat yang 5 itu, maka perintah sholat sebelum maghrib ini maknanya bukan wajib, hukumnya bukan wajib, tapi kembali kepada sunnah. Itu yang kedua, bahwa perintah yang wajib, perintah yang asalnya wajib kemudian berubah hukumnya menjadi sunnah. Lalu ada juga dari yang perintah wajib ke sunnah, ada juga perintah yang asalnya menunjukkan hukum wajib tapi turunannya adalah hukum mubah gitu ya. Dari tengah-tengah gitu ya, yang di tengah. Lafaz wakulu washrobu gitu ya, makanlah dan minumlah gitu ya. Perintah makan dan perintah minum ini adalah perkara yang terkait dengan urusan keduniaan, di mana urusan keduniaan itu pada dasarnya adalah boleh dikerjakan gitu ya. Jadi boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Nah, memang nanti kita akan dapat juga ada ternyata memang berapa yang kita dilarang untuk makan dia babi gitu ya. Lalu ada yang kita dilarang untuk minumnya khamr gitu dan lain sebagainya. Sahabat sekalian, selain dari perintah yang asalnya wajib,
lalu kita temukan juga ada yang kemudian menjadi sunnah, lalu menjadi mubah, ternyata kita juga dapati lafadz yang menunjukkan bahwa perintah itu bermakna adalah doa gitu ya. Perintah maknanya adalah doa. Maka dalam salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus ya. Maka yang memerintah itu adalah kita kepada Allah. Konteksnya ini nggak tepat gitu loh. Kalau kita melihat bahwa perintah yang kita minta ini ditujukan kepada orang yang di atas gitu. Maka kalau dari yang atas, dari yang bawah memerintah kepada yang atas, itu maknanya bukan perintah tapi adalah permohonan. Dalam hal ini kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah supaya kita tunjukkan jalan yang lurus. Dalam banyak ayat juga diterangkan ya bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yaitu berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat dan segala macam. Semuanya itu bentuk-bentuk perintah, tapi perlu kita ketahui bahwa perintah-perintah ini adalah maknanya adalah doa gitu ya. Nah, kemudian dari segi pelaksanaan sahabat sekalian, kalau kita perhatikan sebenarnya satu perintah itu maknanya adalah untuk sekali pengerjaan gitu ya. Watimul hajjah itu salah satu contohnya. Sempurnakanlah ibadah haji gitu ya. Haji kita ketahui bahwa kita wajib mengerjakannya namun cukup sekali. Nah, lalu selanjutnya itu dikatakan adalah sunnah gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan di ayat yang lain ternyata ada perintah juga yang memang tidak tujuannya untuk sekali gitu ya. Ya kalau tadi haji kan sekali ya. Nah, kalau yang di sini waqimus sholat, kerjakanlah sholat itu adalah perintah yang bermakna berulang-ulang gitu ya. Artinya setiap datang waktu sholat kita harus kerjakan. Artinya tidak hanya sekali ini kerjakannya. Nah, meskipun dalam satu ruang lingkup waktu ini kita udah mengerjakan satu sholat ini, maka selesai kewajiban kita. Kita tinggal pindah atau menunggu waktu-waktu sholat yang lain untuk masuk. Sahabat sekalian, dari semua macam-macam ini, kalau kita perhatikan memang bentuknya adalah fi'il amr atau kata kerja perintah. Yang dimana memang perintah ini kemudian menuntun kepada beberapa pekerjaan, yaitu kepada hal yang wajib, sunnah, mubah, atau tadi yang pengerjaannya cukup sekali, pengerjaannya harus berulang, maupun perintah itu memang bermakna doa gitu ya. Namun sebenarnya juga terdapat lafadz yang memang dia ini khobar gitu, kabar gitu ya, kabar atau suatu berita gitu ya. Seperti dalam sebuah contoh, salah seorang sahabi yaitu bertanya kepada Nabi SAW, ini ada kain kami terkena darah haid gitu ya. Lalu apa yang harus kami lakukan gitu ya? Kata Nabi SAW, tahutuhu summa takrusu bilma summa tanduhuhu summa tusalli fihi gitu ya. Bahwa Nabi SAW berkata kepada si sahabiah ini, hendaklah ia hilangkan darah itu, lalu ia cuci dengan air, lalu ia gosok, kemudian ia bisa sholat dengan kain itu gitu ya. Ini kalau kita perhatikan lafadz-lafadz di sini tuh tidak ada lafadz amr di situ. Fi'il amr di situ nggak ada. Tapi ini semua bentuknya ada fi'il mudhari'. Dan bentuk-bentuk yang seperti ini memang kemudian menjadi perintah gitu ya, secara tidak langsung memberikan perintah dari Nabi kepada yang terkena darah haid itu. Semoga ini menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون